Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Ridinda Antri. Saya akan menyampaikan laporan anatomi 2.3 tentang medula spinalis. Dan sebelumnya saya berasal dari kelompok A4 dengan NIM K0024085. Di sini saya akan membahas tentang anatomi medula spinalis. Kita bisa lihat di sini bahwa medula spinalis itu terbagi menjadi beberapa parts ya. Ada cervicalis, thoracalis, lumbar, dan sacrum. Nah, pada di sini kita akan membahas tentang pembesaran yang ada di medula spinalis. Itu ada dua. Pembesaran sendiri itu disebutnya intumensia. Di sini kita bisa melihat bahwa pada yang seperti saya sudah sampaikan bahwa medula spinalis itu terdapat dua intumensia, yaitu intumensia cervicalis dan cervicalis, penebalan yang ada di cervical, dan juga penebalan atau intumensia yang ada di lumbalis. Nah, untuk cervicalis itu berada di cervicalis 3 sampai thoracica 2. Nah, pembesaran klimaksnya itu biasanya berada di cervical 6. Selanjutnya untuk intumensia lumbalis itu terdapat pada thoracica 10 hingga lumbar 2. Pembesaran klimaksnya itu ada di thoracalis 12. Selanjutnya itu ada conus medularis. Nah, conus medularis itu adalah ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk seperti kerucut. Di sini kita agak sedikit tidak terlihat ya mungkin, tapi itu yang ada di merah-merahnya itu ada seperti kerucut. Dia itu nanti akan melanjutkan diri sebagai cauda equina atau seperti ekor kuda itu ya kalau dibahasakan, atau buntut pada radius lumbalis et sacralis, lumbar dan sakral. Ini ada sih cauda equinanya. Nah, selanjutnya di sini akan membahas struktur interna medula spinalis. Yang pertama itu ada substansia alba. Mungkin warnanya putih karena isinya itu ada serabut. Di sini nggak terlihat ya mungkin. Warnanya putih karena isinya itu tuh serabut saraf yang tersusun mielin. Substansi alba itu akan menjadi dibagi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan juga posterior. Selanjutnya ada substansia grisia atau warnanya itu abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengah itu terdapat kanalis centralis yang nantinya itu terisi. Nah, ini ada kanalis centralis ya di tengah-tengah dari si substansia grisia. Kanalis centralis yang itu nanti itu biasanya terisi LCS hingga ke ventriculus terminale. Selanjutnya ada struktur eksternal, yaitu ada visura mediana anterior, ada sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolaterales, tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motoris itu ada di sulcus anterolaterales. Nah, di sini sulcus ini tadi kan ada visura mediana anterior dan juga ada di sulcus. Nah, di sini ada radix anterior nih. Radix anterior atau radix efferent atau radix motoris. Selanjutnya di sini ada sulcus anterolaterales. Ini ada sulcus. Selanjutnya ada sulcus posterolaterales. Ini ada di belakangnya dia. Jadi itu ada anterior yang depan dan belakang itu ada posterior. Nah, untuk sulcus posterolaterales itu tempat keluarnya radix posterior atau si afferent dan juga radix sensorik. Gimana sensorik? Nanti itu dia dari atas sensorik itu dari
bawah ke atas. Tuh. Selanjutnya itu ada plexus cervicalis, dibentuk yaitu plexus cervicalis itu dibentuk dari rami primari ventralis, dari nervus cervicalis 1 sampai 5 dan juga nervus spinalis yang berasal dari segmen cervicalis 1 sampai 4. Selanjutnya ada plexus brachialis, dia itu dibentuk oleh nervi crania cervicalis 5, 6, 7, 8 dan juga nervus thoracial 1. Selanjutnya ada plexus lumbosacralis. Di sini tuh ada 3 plexus, yaitu plexus lumbalis, sacralis dan coccygeus. Di mana untuk plexus lumbalisnya itu ada di nervi lumbalis 1 sampai 5. Untuk plexus sacralisnya ada di nervi sacralis 1 sampai 4 dan juga plexus coccygeusnya ada di nervi sacralis 4 atau 4 sampai 5 dan juga nervus coccygeus. Nah, untuk vaskularisasi medula spinalis, dia itu diinervasi oleh arterial spinal artery. Kita bisa lihat nanti dia mencabang ke bawah, dapat vertebral artery, ada subclavian artery, ada radicular artery. Selanjutnya ada great ventral radicular artery atau artery of Adam Gewich, dan juga nantinya ada arteri radial lumbar. Nah, selanjutnya itu ada klinis dari medula spinalis. Yang pertama itu ada spina bifida occulta, di mana spinal cord-nya itu tuh 2 menjadi 1 dan membentuk agak besar gitu ya. Selanjutnya ada meningokal, di mana dia itu terdapat seperti tonjolan yang patologis meningesnya itu, tapi di sini tuh spinal cord-nya tidak keluar, jadi hanya terisi oleh cerebrospinal fluid. Namun pada meningokal, mielomeningokal, dia itu terdapat spinal cord-nya itu ikutan keluar gitu. Jadi di sini tuh yang paling berbahaya adalah mielomeningokal, jadi dia perlu segera untuk diatasi. Selanjutnya di sini tuh juga dia menginervasi beberapa otot ya. Jadi ketika nanti contohnya saja ada di cervical 5 ya. Nah, itu dia tuh bisa menginervasi atau menginduksi deltoid dan juga bisa brachii. Mungkin nanti jika terdapat suatu permasalahan, mungkin shoulder abducens dan elbow-nya itu kurang bisa untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.